Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husna Zahra Tunisa dengan NPM 411822092000091. Prodi PGSD mata kuliah PKLH Paralel 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan dan standar pendidikan. Selanjutnya ada macam-macam kemiskinan. Yang pertama ada kemiskinan subjektif. Kemiskinan yang disebabkan oleh seseorang memiliki dasar pemikiran bahwa kebutuhannya belum tercukupi. Yang kedua ada kemiskinan absolut. Kemiskinan yang disebabkan oleh penghasilan seseorang atau keluarga di bawah standar kelayakan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup. Yang ketiga kemiskinan relatif. Kemiskinan ini disebabkan oleh kebijakan pembangunan belum menyentuh semua lapisan masyarakat sehingga antara pengangguran dan lapangan pekerjaan tidak seimbang. Yang keempat ada kemiskinan alamiah. Kemiskinan ini disebabkan oleh sumber daya alam di sekitar tempat tinggalnya belum tercukupi. Yang kelima kemiskinan kultural. Kemiskinan ini disebabkan oleh kebiasaan masyarakat yang tidak ingin memperbaiki taraf hidupnya seperti masyarakat modern. Yang keenam masyarakat struktural. Kemiskinan ini disebabkan oleh suatu golongan masyarakat tidak mampu memanfaatkan sumber pendapatan yang tersedia. Penyebab kemiskinan, ada beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan umum terjadi. Di antaranya yaitu tingkat pendidikan yang rendah, malas bekerja, kualitas kesehatan buruk, sumber daya alam tidak tersedia, modal yang terbatas, harga kebutuhan tinggi, dan lapangan kerja yang terbatas. Selanjutnya ada dampak kemiskinan. Yang pertama, tingkat kemiskinan berkaitan dengan pendidikan yang rendah. Dengan bersamaan, mereka tidak memiliki keterampilan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Yang kedua, kriminalitas tinggi. Dikarenakan mereka tidak memiliki keterampilan yang memadai untuk mendapatkan pekerjaan, maka mereka akan melakukan apapun untuk bisa bertahan hidup dengan cara membuat tindak kriminal. Yang ketiga, tertutupnya akses pendidikan. Tertutupnya akses pendidikan menjadi dampak kemiskinan yang dirasakan. Biaya pendidikan yang cukup tinggi mengakibatkan masyarakat miskin tidak bisa menjangkau dunia pendidikan. Jika mereka kekurangan pendidikan, maka tidak bisa bersaing dan tidak bisa bangkit dari keterpurukan. Yang keempat, angka kematian tinggi. Faktor penyebab kemiskinan yaitu kualitas kesehatan yang belum baik. Masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan banyak yang tidak bisa mendapatkan akses kesehatan memadai. Hal ini bisa menjadi penyebab angka kematian tinggi, kemudian kekurangan gizi. Di tengah masyarakat miskin juga jadi momok menakutkan, sebab berhubungan langsung dengan kesehatan. Beberapa cara mengatasi kemiskinan. Yang pertama, menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap tenaga kerja. Yang kedua, mendirikan BLK atau Balai Latihan Kerja bagi orang kurang mampu sehingga memiliki bekal yang cukup untuk maju di dunia usaha. Yang ketiga, memberi subsidi bagi orang kurang mampu seperti BLT atau bantuan langsung tunai, subsidi BBM, dan pengobatan gratis bagi orang tidak mampu. Yang keempat, menarik minat pengangguran dengan menaikkan upah minimum sehingga mereka berhasrat untuk bekerja. Yang kelima, menghapus korupsi karena korupsi penyebab layanan masyarakat tidak berjalan dengan semestinya. Yang keenam, menjaga kestabilan harga barang pokok. Yang ketujuh, meningkatkan kualitas pendidikan. Sekian penjelasan tentang kemiskinan dari saya. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.